Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas persamaan polinomial dan menentukan penyelesaian polinomial atau akar-akar polinomial dengan menggunakan teorema faktor. Telah diketahui bahwa polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai 3 akar, yaitu sebagai berikut. X1 sama dengan negatif 1, X2 sama dengan 1 per 2, dan X3 sama dengan negatif 3. Hasil penjumlahan dari akar-akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif 1 ditambah 1 per 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7 per 2. Sementara itu, hasil perkalian akar-akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan negatif 1 dikali 1 per 2 dikali negatif 3 sama dengan 3 per 2. Selain itu, terdapat hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda sebagai berikut. X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan negatif 1 dikali 1 per 2 ditambah negatif 1 dikali negatif 3 ditambah 1 per 2 dikali negatif 3 sama dengan 1. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda dapat berlaku untuk polinomial berderajat 3 ke atas, karena memiliki sedikitnya 3 akar polinomial. Kita dapat dengan mudah menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu polinomial apabila kita telah mengetahui akar-akar dari polinomial tersebut. Namun, hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, karena kita perlu mencari akar-akar polinomial terlebih dahulu dengan menggunakan teorema faktor. Adakah teorema untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial tanpa perlu mencari nilai akar-akarnya terlebih dahulu? Ternyata ada. Teorema itu disebut dengan teorema Vita. Bagaimana menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu polinomial dengan teorema Vita? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Sebelum kita membahas teorema, kalian tentunya sudah paham bahwa persamaan kuadrat merupakan salah satu bentuk khusus dari persamaan polinomial. Misalnya, diberikan persamaan kuadrat dengan variabel x merupakan anggota bilangan real seperti berikut. Ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Variabel a dan b merupakan koefisien, sedangkan an tidak sama dengan 0 dan c merupakan suatu konstanta. Kalian tentu masih ingat bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat ada dua, yang kita misalkan sebagai x1 dan x2. Nilai x1 dan x2 dapat ditentukan dengan menggunakan cara pemfaktoran atau dengan melengkapi kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Namun, tanpa mencari nilai-nilai akar tersebut, kita dapat menentukan nilai jumlah serta hasil kali dari x1 dan x2 dengan rumus berikut. X1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a. X1 dikali x2 sama dengan c per a. A, B, dan C merupakan koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat. Dari rumus jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut, dapat dilihat bahwa nilai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan berdasarkan koefisien-koefisien persamaan kuadrat tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, dapat diperoleh rumusan nilai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial berdasarkan koefisien-koefisien persamaan polinomial yang dinyatakan dalam suatu teorema, yaitu teorema Vita. Misalnya, diberikan persamaan polinomial berderajat n dengan variabel x merupakan anggota bilangan real yang dapat dituliskan sebagai berikut.
AN dikali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 dikali X pangkat N dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1 dikali X ditambah A0 sama dengan 0. N adalah bilangan bulat positif, artinya pangkat variabel haruslah bilangan bulat positif dan AN tidak sama dengan 0. AN dikurang 1, AN dikurang 2, dan seterusnya sampai A2 dan A1 adalah bilangan real, serta disebut dengan koefisien-koefisien polinomial. A0 adalah bilangan real dan disebut dengan konstanta. Persamaan polinomial yang berderajat n akan mempunyai sebanyak n akar yang kita misalkan sebagai x1, x2, dan x3, dan seterusnya sampai xn. Hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar tersebut dapat ditentukan dengan teorema Vita. Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Teorema Vita, variabel x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn adalah akar-akar persamaan polinomial an dikali x pangkat n ditambah an dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 dikali x pangkat n dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai A2 dikali X pangkat 2 ditambah A1 dikali X ditambah A0 sama dengan 0, sehingga berlaku rumusan-rumusan berikut. Hasil penjumlahan akar-akarnya adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan semua akar X1 sampai Xn yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn sama dengan negatif AN dikurang 1 per AN. Hasil penjumlahan dari perkalian akar-akar yang berbeda adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda, yaitu X1 dikali X2, ditambah X1 dikali X3, ditambah dan seterusnya sampai Xn dikurang 1 dikali Xn, sama dengan AN dikurang 2 per AN. Hasil penjumlahan dari perkalian tiga akar yang berbeda, yaitu X1 dikali X2, dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah dan seterusnya sampai Xn dikurang 2 dikali Xn dikurang 1 dikali Xn sama dengan negatif AN dikurang 3 per AN. Hasil perkalian akar-akarnya adalah sebagai berikut. Hasil perkalian dari semua akar yang berbeda, yaitu X1 dikali X2 dikali X3 dikali dan seterusnya sampai dikali Xn sama dengan dalam kurung negatif 1 dipangkatkan N dikali A0 per AN. Dapat diperhatikan bahwa dari polinomial berderajat n yang mempunyai sebanyak n akar polinomial, kita dapat menentukan beberapa hal sebagai berikut. Hasil penjumlahan dari n akar yang berbeda, hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda, hasil penjumlahan dari perkalian tiga akar yang berbeda, hasil penjumlahan dari perkalian pada n dikurang 1 akar yang berbeda, hasil perkalian dari n akar yang berbeda. Untuk lebih memahami cara menentukan hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar polinomial dengan menggunakan teorema Vita, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Soal 1. Diberikan polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 yang mempunyai akar-akar x1, x2, dan x3. Tentukan, pertama, hasil penjumlahan akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3. Kedua, hasil penjumlahan dari perkalian akar-akarnya yaitu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 dikali x3. Ketiga, hasil perkalian akar-akarnya yaitu x1 dikali x2 dikali x3. Keempat, hasil penjumlahan dari x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 ditambah x3 pangkat 2. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penjumlahan akar-akarnya. Hasil jumlah dari semua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah sebagai berikut.
hasil penjumlahan dari akar-akar polinomial dengan negatif AN dikurang 1 per AN, karena polinomial yang diketahui adalah polinomial berderajat 3. Substitusikan N sama dengan 3 ke negatif AN dikurang 1 per AN sehingga diperoleh A2 per A3. Dari polinomial tersebut, diketahui bahwa A2 sama dengan 7 dan A3 sama dengan 2, sehingga diperoleh hasil penjumlahan akar-akarnya adalah negatif 7 per 2. Jadi, hasil penjumlahan semua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah negatif 7 per 2. Hal ini sesuai dengan permasalahan di awal, yaitu kita telah mengetahui akar-akarnya dan menjumlahkannya. Hasil penjumlahannya ternyata sama, dengan penyelesaian dengan menggunakan teorema Vita. Kedua, hasil penjumlahan dari perkalian akar-akarnya. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Yang berbeda adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar polinomial yang berbeda adalah AN dikurang 2 per AN. Karena polinomialnya berderajat 3, substitusikan N sama dengan 3 ke AN dikurang 2 per AN sehingga diperoleh A1 per A3. Dari polinomial tersebut diketahui bahwa A1 sama dengan 2 dan A3 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, hasil penjumlahan dari perkalian dua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0, yang berbeda adalah 1. Hal ini sesuai dengan permasalahan di awal, yaitu kita telah mengetahui akar-akarnya dan menjumlahkan perkalian dua akar tersebut. Hasilnya ternyata sama, dengan penyelesaian dengan menggunakan teorema Vita. Ketiga, hasil perkalian akar-akarnya. Hasil kali dari semua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Hasil perkalian dari semua akar polinomial adalah negatif 1 dipangkatkan N dikali A0 per AN. Karena polinomialnya berderajat 3, substitusikan N sama dengan 3 ke AN, sehingga diperoleh negatif 1 dipangkatkan 3 dikali A0 per A3. Dari polinomial tersebut, diketahui bahwa A0 sama dengan negatif 3 dan A3 sama dengan 2. Negatif dari negatif 3 per 2 adalah 3 per 2. Jadi, hasil perkalian dari semua akar polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0 adalah 3 per 2. Hal ini sesuai dengan permasalahan di awal, yaitu kita telah mengetahui akar-akarnya dan mengalihkan akar-akarnya. Hasilnya ternyata sama, dengan penyelesaian dengan menggunakan teorema Vita. Keempat, hasil penjumlahan dari x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 ditambah x3 pangkat 2. Dapat diperhatikan bahwa untuk x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 ditambah x3 pangkat 2, kita tidak mempunyai rumusan langsung pada teorema Vita. Oleh karena itu, kita perlu mengubah bentuk x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 ditambah x3 pangkat 2 menjadi bentuk lain yang mempunyai rumusan pada teorema Vita. Caranya adalah sebagai berikut. X1 ditambah X2 ditambah X3 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 dikali dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3. Dengan melakukan operasi distributif dan penyederhanaan, diperoleh dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 dipangkatkan 2 sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 ditambah 2 dikali dalam kurung X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3. Dengan melakukan pengurangan 2 dikali dalam kurung X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 di kedua ruas, diperoleh dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3
dipangkatkan 2, dikurang 2, dikali dalam kurung X1, dikali X2, ditambah X1, dikali X3, ditambah X2, dikali X3, sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 3. Kita dapat menentukan nilai X1 ditambah X2 ditambah X3 dan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 dengan rumus pada teorema Vita. Dengan demikian, kita ubah bentuk X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 menjadi seperti berikut. Hasil penjumlahan dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 adalah sebagai berikut. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 dipangkatkan 2 dikurang 2 dikali dalam kurung X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3. Dari perhitungan tersebut, kita telah menemukan bahwa nilai X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif 7/2. Sedangkan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan 1. Dengan demikian, diperoleh hasilnya adalah 41/4. Jadi, hasil dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah X3 pangkat 2 adalah 41/4. Soal kedua, diberikan polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 yang mempunyai akar-akar x1, x2, x3, dan x4. Tentukan, pertama, hasil penjumlahan akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4. Kedua, hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda, yaitu X1 dikali X2, ditambah X1 dikali X3, ditambah X1 dikali X4, ditambah X2 dikali X3, ditambah X2 dikali X4, ditambah X3 dikali X4. Ketiga, hasil penjumlahan dari perkalian tiga akar yang berbeda, yaitu X1 dikali X2, dikali X3 ditambah X1, dikali X2 dikali X4, ditambah X1 dikali X3, dikali X4 ditambah X2, dikali X3 dikali X4. Keempat, hasil perkalian akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2, dikali X3 dikali X4. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hasil penjumlahan akar-akarnya. Hasil jumlah dari semua akar polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah sebagai berikut. Hasil jumlah dari polinomial adalah negatif dari an dikurang 1/an. Karena polinomialnya berderajat 4, substitusikan n sama dengan 4 ke negatif an dikurang 1/an sehingga diperoleh negatif a3/a4. Dari polinomial tersebut, diketahui bahwa A3 sama dengan negatif 1 dan A4 sama dengan 2, sehingga diperoleh negatif dari negatif 1/2 sama dengan 1/2. Jadi, hasil penjumlahan dari semua akar polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah 1/2. Kedua, hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda pada polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan dari perkalian dua akar polinomial yang berbeda adalah an dikurang 2/an. Karena polinomialnya berderajat 4, substitusikan n sama dengan 4 ke negatif an dikurang 3/an sehingga diperoleh a2/a4. Dari polinomial tersebut, diketahui bahwa a2 sama dengan 10 dan a4 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, hasil penjumlahan dari perkalian dua akar yang berbeda dari polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4
adalah 5. Ketiga, hasil penjumlahan dari perkalian 3 akar yang berbeda. Hasil penjumlahan dari perkalian 3 akar yang berbeda pada polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah sebagai berikut. Hasil penjumlahan dari perkalian 3 akar polinomial yang berbeda adalah negatif dari an dikurang 3 per an. Karena polinomialnya terdapat 4, substitusikan n sama dengan 4 ke negatif an, dikurang 3 per an, sehingga diperoleh negatif a1 per a4. Dari polinomial tersebut, diketahui bahwa a1 sama dengan 5 dan a4 sama dengan 2, sehingga diperoleh negatif 5 per 2. Jadi, hasil penjumlahan dari perkalian 3 akar yang berbeda pada polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah negatif 5 per 2. Keempat, hasil perkalian akar-akarnya. Hasil perkalian dari semua akar polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 adalah sebagai berikut. Hasil kali dari semua akar polinomial adalah negatif 1 dipangkatkan n dikali a0 per an. Karena polinomialnya berderajat 4, substitusikan n sama dengan 4 ke an. Sehingga diperoleh negatif 1 dipangkatkan 4 dikali a0 per a4. Dari polinomial yang diketahui, jelas bahwa a0 sama dengan negatif 4 dan a4 sama dengan 2. Sehingga 1 dikali negatif 4 per 2 adalah negatif 2. Jadi, hasil perkalian dari semua akar polinomial 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 4 ditambah 5x dikurang 4 adalah negatif 2. Pertama, diberikan persamaan polinomial berderajat n dengan variabel x merupakan anggota bilangan real yang dituliskan sebagai berikut. Persamaan polinomial berderajat n tersebut mempunyai sebanyak n akar yang kita misalkan sebagai x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn. Kedua, jika x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn adalah akar-akar persamaan polinomial berderajat n, berlaku rumusan-rumusan teorema Vita sebagai berikut.